Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai konstruksi jembatan. Pada analisis penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK 3 pada sektor konstruksi di Indonesia dengan studi kasus pembangunan jembatan Dr. Insinyur Soekarno di Manado. Adapun anggota kelompok 5, yakni yang pertama Nur Kumalasari, Muhammad Bondan Al-Farabi, Duta Sari Fatina, dan juga Sanisa Palupi Arbiwono. Dengan outline pembahasan kami, yakni yang pertama latar belakang, pembahasan, dan juga kesimpulan. Latar belakang. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK 3 merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Sektor pembangunan konstruksi mempunyai risiko biaya kecelakaan yang fatal. Untuk mencegah kecelakaan kerja diperlukan suatu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK 3 yang mengatur dan dapat menjadi acuan bagi konsultan, kontraktor, dan juga para pekerja konstruksi. Ada beberapa contoh kasus proyek pembangunan konstruksi yang memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Salah satunya adalah proyek jembatan Dr. Insinyur Soekarno yang ada di Manado, Sulawesi Utara. Salah satu penyebabnya penggunaan alat-alat berat dan juga mesin-mesin canggih yang memerlukan keahlian untuk menggunakannya dengan benar. Oleh sebab itu, diperlukan adanya penelitian tentang evaluasi penerapan SMK 3 pada proyek tersebut sehingga kecelakaan kerja bisa dapat dikurangi atau ditekan hingga terjauh dari risiko tersebut. Selanjutnya, pembahasan proyek pembangunan jembatan Dr. Insinyur Soekarno. Pembangunan jembatan Dr. Insinyur Soekarno berlokasi di Kota Manado, Sulawesi Utara ini melintas di antara Sungai Tondano dan Pelabuhan Manado. Proyek pembangunan ini merupakan bagian dari Manado Outer Ring Road yang menghubungkan Boulevard 1, Boulevard 2, dan Bypass Manado. Untuk kontraktor atau pelaksana proyek ini adalah PT Utama Karya. Jembatan ini ditujukan agar dapat mengurangi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dalam Kota Manado dan termasuk ke dalam jaringan jalur Manado Outer Ring Road yang melalui Malalayang, Binangun, Kairagi, Molas, Boulevard, lalu ke Malalayang kembali. Selanjutnya, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. SMK 3 pada proyek pembangunan jembatan Dr. Insinyur Soekarno menyusun satu kesatuan dengan sistem manajemen mutu dan manajemen lingkungan. Adapun perencanaan yang dilakukan mengacu pada standar dan pedoman sistem yang dirangkai dalam prosedur rencana mutu, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan. Pembuatan RMK3L berdasarkan dengan pelanggan atau kontrak, peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berlaku, serta persyaratan lainnya yang masih relevan. Prosedur dan persyaratan yang digunakan selama pelaksanaan kerja akan ditinjau kembali guna menjamin kebijaksanaan dan prosedur-prosedur yang terkandung di dalamnya untuk memenuhi persyaratan kontrak, peraturan legal, dan persyaratan lainnya agar tercapai peningkatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Adapun OSAS 19.001 tahun 1999 yang digunakan pada pembangunan jembatan Dr. Insinyur Soekarno di Manado memiliki komponen yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1996 dengan komponen pembahasan yakni komitmen dan kebijakan, perencanaan, penerapan, pengukuran, dan evaluasi serta tinjauan dari pihak manajemen. Next. Selanjutnya untuk komitmen dan kebijakan. PT Utama Karya selaku kontraktor pada pembangunan jembatan Dr. Insinyur Soekarno selalu melakukan kepuasan kepada pelanggan untuk seluruh komunitas dengan mengadakan pengendalian setiap risiko mutu serta K3 sehingga akan dihasilkan proses kerja yang berkualitas. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Dalam inspeksi SMK 3 konstruksi dari proyek pembangunan jembatan Dr. Insinyur Soekarno,
Menggunakan metode wawancara kepada pihak yang bertanggung jawab dalam penerapan SMK 3 di lokasi proyek, yang kemudian akan dimasukkan ke dalam tabel checklist K3 yang sudah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut merupakan contoh dari tabel checklist penerapan elemen SMK 3. Melalui data-data tersebut, dilakukan observasi untuk melihat penerapannya secara langsung di lokasi proyek. Dari hasil observasi, diketahui bahwa keseluruhan elemen sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di lokasi proyek tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya. Dalam pelaksanaan proyek pembangunan jembatan Dr. Insinyur Soekarno, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja telah direncanakan dan diterapkan dengan baik oleh perusahaan. Akan tetapi, perlu adanya peningkatan intensif terhadap pekerjaan di lingkungan proyek dalam menyadari akan pentingnya ketiga dalam pekerjaan ini. Hal ini untuk memacu dan membiasakan bekerja dengan aman dan sehat. Dalam hal ini, dapat dilakukan solusi yaitu seperti pemberian penghargaan kepada pekerja dalam hal pemakaian APD dan ketaatan dalam mematuhi K3 yang berlaku, dan memberikan sanksi yang tegas bagi para pekerja yang tidak mentaati K3 yang berlaku di lingkungan proyek, juga dapat memberikan pandangan akan pentingnya K3. Untuk tindakan perbaikan dan pencegahan, dari seluruh hasil yang ditemukan dari pelaksanaan inspeksi keselamatan kerja, dokumentasi yang akan digunakan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian atau tindakan perbaikan atau koreksi, dan pencegahan yang harus dilakukan, serta pihak manajemen yang akan menjamin seluruh pelaksanaan secara sistematik dan efektif. Prosedur penanganan ketidaksesuaian merupakan penanganan terhadap ketidaksesuaian atau tindakan perbaikan, serta pencegahan harus diikuti sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan telah disediakan oleh perusahaan. Kemudian tinjauan oleh pihak manajemen. Tinjauan ulang akan dilakukan secara teratur dalam pelaksanaan SMK 3 secara berkelanjutan atau berkesinambungan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas, keselamatan, dan kesehatan kerja. Sehingga peninjauan ulang yang dilakukan oleh PT Hutama Karya selaku pihak kontraktor yang akan melakukan evaluasi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja itu meliputi yang pertama, evaluasi terhadap penerapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja, yang kedua, tujuan, sasaran, dan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja, yang ketiga hasil temuan audit SMK 3, dan yang keempat adalah evaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari hasil analisa kami dari proyek pembangunan jembatan Dr. Ir Soekarno ini, dalam pelaksanaan proyek pembangunan jembatan IR Soekarno, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK 3 telah direncanakan dan ditetapkan dengan baik oleh perusahaan dan pekerja yang bekerja di sana. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara, kemudian ada hasil observasi, serta kelengkapan prosedur-prosedur untuk mengatur terlaksananya pekerjaan dengan aman dan efisien. Standar dan pedoman yang digunakan untuk mengatur pelaksanaan SMK 3 sendiri itu disusun dalam rencana mutu RM K3LP. Kemudian untuk dasar penerapan SMK 3 itu disesuaikan dengan standar yang internasional yaitu OHSAS 18.001 tahun 1999. Kemudian SMK 3 itu sendiri itu berpengaruh baik bagi perusahaan maupun tenaga kerja yang itu sendiri. Hal tersebut terlihat dari data keselamatan dan kesehatan kerja pada bulan Oktober, November, dan Desember tahun 2011. Jumlah tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja masih tergolong rendah, kemudian tidak menyebabkan terganggunya pelaksanaan pembangunan secara berarti. Selain itu, tidak terdapat kasus kecelakaan kerja maupun penyakit kerja yang menyebabkan kematian. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.